baru gitu ya? Baru orang paling bentar sih cuma jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh lagi pakai assalamualaikum tak? Boleh. Assalamualaikum Be. Kami membuka Jadi dengan kami di sini akan berdiskusi mengenai bab 6 dengan materi model, strategi, metode, pelajaran dan langkah bisa pembelajaran. buka cuy. Model, strategi, metode, pelajaran. Nah, no connection. Dia bisa. Ini apa harus aku hotspotin di ini? Nah, yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola pembelajaran yang menjadi pedoman guru dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir. Model biasanya memiliki tujuan, langkah-langkah atau sintaks, paradigma dan peristiwa, serta sistem penilaian. Model pembelajaran menggambarkan keseluruhan proses pembelajaran secara sistematis. Contohnya, Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning, Discovery Learning, Inquiry, dan Kooperatif. Nah, model pembelajaran di SD ini adalah suatu kerangka atau pola pembelajaran yang digunakan guru sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Nah, model pembelajaran ini menggambarkan langkah-langkah kegiatan belajar secara sistematis sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam model pembelajaran sudah diatur bagaimana peran guru dalam peran guru dan murid, kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran, serta cara mengelola lingkungan belajar agar murid dapat belajar secara aktif dan bermakna. Nah, di tingkat sekolah dasar, penggunaan model pembelajaran sangat penting karena harus disesuaikan dengan karakteristik murid yang masih berada pada tahap perkembangan berpikir konkret, senang belajar melalui aktivitas, serta membutuhkan pengalaman langsung. Oleh karena itu, model pembelajaran di SD biasanya dirancang agar murid lebih aktif, bekerja sama, melakukan pengamatan, diskusi, dan menemukan pengetahuan sendiri dengan bimbingan guru. Nah, dengan demikian, model pembelajaran di SD ini dapat dipahami sebagai pola atau rancangan pembelajaran yang sistematis yang digunakan guru untuk mengatur proses belajar agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid sekolah dasar serta membantu mereka memahami materi secara lebih mudah dan bermakna. Nah, dalam pembelajaran di sekolah dasar terdapat berbagai jenis model pembelajaran yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih aktif dan bermakna. Model-model ini dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta kebutuhan murid. Yang pertama ada Project Based Learning atau PJBL. Nah, model pembelajaran ini menekankan pada kegiatan membuat proyek sebagai hasil belajar. Murid bekerja secara individu atau kelompok untuk merancang, mengerjakan, dan mempresentasikan sebuah proyek yang berkaitan dengan materi pelajaran. Melalui proyek tersebut, murid belajar memecahkan masalah, bekerja sama, serta mengembangkan kreativitas. Yang kedua yaitu inquiry. Model pembelajaran inquiry ini menekankan proses pencarian dan penyelidikan secara sistematis. Dalam model ini, murid didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan menarik kesimpulan sendiri. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid dalam menemukan pengetahuan. Yang ketiga yaitu kooperatif. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar murid dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok saling membantu memahami materi sehingga semua murid dapat belajar bersama. Contoh bentuknya seperti diskusi kelompok, belajar tim, dan kegiatan saling bertukar informasi. Yang
Yang keempat yaitu discovery learning. Nah, model ini adalah model pembelajaran yang mendorong murid menemukan konsep atau pengetahuan secara mandiri melalui proses pengamatan, percobaan, atau eksplorasi. Guru memberikan stimulus atau masalah, kemudian murid mencoba mencari dan menemukan jawabannya sendiri dengan bimbingan guru. Yang kelima yaitu diferensiasi berbasis konteks. Model atau pendekatan ini menyesuaikan proses pembelajaran dengan perbedaan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Guru memberikan variasi kegiatan belajar serta mengaitkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh murid. Nah, secara umum, berbagai model pembelajaran di SD ini digunakan agar proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan murid secara aktif. Dengan penggunaan model yang tepat, pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan mampu membantu murid memahami materi dengan lebih baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai perbedaan konsep, model, strategi, metode, teknik, dan langkah pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah dasar ini, guru menggunakan beberapa cara agar materi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Cara tersebut dikenal dengan istilah model, strategi, metode, teknik, dan langkah pembelajaran. Meskipun sering dianggap sama, sebenarnya kelima model ini berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Yang pertama itu model pembelajaran adalah gambaran besar atau kerangka utama dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dan merancang kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, model ini biasanya memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Shelfie, seperti model PBL, PJBL, inquiry, terus discovery learning. Nah, model pembelajaran menentukan bagaimana proses belajar akan berlangsung secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran ini rencana yang disusun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini berkaitan dengan cara guru mengatur kegiatan belajar, penggunaan waktu, media, dan pengelolaan kelas agar siswa dapat belajar dengan baik. Jadi, strategi merupakan perencanaan umum tentang bagaimana sih pembelajaran akan dilakukan. Nah, terus ada pula metode pembelajaran, di mana cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini merupakan bagian dari strategi. Contohnya, metode yang sering digunakan di SD antara lain metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain peran. Nah, metode dipilih sesuai dengan materi yang akan diajarkan ke siswa. Kemudian dalam teknik pembelajarannya, ini lebih spesifik atau rinci dalam menggunakan metode pembelajaran. Teknik ini berkaitan dengan keterampilan guru saat mengajar di kelas. Misalnya dalam metode diskusi, guru menggunakan teknik membagi kelompok kecil, memberi pertanyaan pemacu, atau memberi kesempatan setiap siswa untuk berpendapat mengenai pembelajarannya. Nah, terus untuk langkah pembelajaran, urutan kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, langkah ini biasanya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru membuka pelajaran dan memotivasi siswa. Pada kegiatan inti, murid ini dilakukan untuk melakukan kegiatan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada penutup, guru memberikan kesimpulan bersama siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, itu untuk perbedaan dalam pembelajaran. Benar yang dikatakan oleh Tias bahwa perbedaan antara model, strategi, metode, serta teknik itu merupakan kerangka besar dalam pembelajaran. Model adalah kerangkanya dalam pembelajaran. Nah, strategi itu rencana umum untuk mencapai tujuan, sedangkan metode itu adalah cara guru untuk menyampaikan materi. Ada teknik itu adalah cara yang lebih spesifik. Teknik
apa yang adik pakai dalam menerapkan metodenya tadi. Nah, sedangkan langkah pembelajaran itu adalah urutan kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Menurut kalian metode apa ceramah itu cocok di pelajaran apa? Iya sih bener, aku agak masalahnya dulu guru aku tuh bukan ceramah-ceramah yang kayak khotbah gitu, apa sih Mi? Ya ceramah ya. Itu tuh bukan kayak gitu, tapi gurunya ini bener-bener ngejelasin materi dengan, kan dulu tuh ada kisah-kisah nabi. Nah itu tuh guru itu tuh kayak bener-bener memperagakan kayak ini nabi ini, pokoknya ceritanya tuh seru walaupun dengan dia tuh materi ceramah gitu kan, tapi bawaan gurunya ini seru, jadi kita tuh paham dengan kisah-kisah nabi. Itu juga termasuk teknik gak sih? Teknik yang digunakan guru ini dalam menjelaskan materi seperti apa? Karena kalau misalnya ceramah pada umumnya itu ya udah buat Siswa monoton, iya, nggak ngantuk. Sedangkan yang bilang di bilang kias tadi, untuk asik dalam menyampaikan, jadi sudah tidak bosan. Padahal padahal gurunya tuh nyampein itu tuh dengan duduk, tapi itu tuh karena dia bawaannya tuh semangat, jadi tuh kita kayak dengerin, bener-bener dengerin kayak kisah-kisah nabi, terus apa tuh turunnya Al-Quran itu kayak mana gitu-gitu loh, jadi kita tuh paham. Kira siapa? Bisa kan? Karena kuncinya juga di guru dalam menyampaikannya seperti apa. Karena walaupun gurunya memakai metode ceramah, jadi dengan menyampaikan dengan semangat, itu tuh juga apa ya, bisa memberikan umpan balik gitu kan. Nah, sedangkan kalau gurunya tidak sama aja, nggak ada umpan balik dengan siswa, itu lagi proses pembelajaran itu menjadi monoton. Ada interaksi antara siswa dan Siswa jadi ngantuk. iya, jadi cepat bosan. Kayak ini ngomong apa sih? Aku sendiri, gurunya tanpa ada interaksi sama guru. Tapi dalam PPKN juga termasuk Iya, Iya. misalkan apa lagi Ya 30 kayak SPKI gitu. nilai-nilai Pancasila Iya. juga dan yang kita pelajari ini tentang hak dan kewajiban juga kita norma yang berlaku di masyarakat. Kalau IPS sejarah cocok juga sih menurut saya. Tapi kalau IPS itu beneran harus dikasih kayak apa namanya gambar. Jadi dulu tuh ada IPS tuh tentang monumen-monumen yang terkenal. Ada nggak sih dulu? Iya, Tapi iya. di berbagai negara kayak misalnya Liberty, Patung Iya. Liberty gitu-gitu. India tuh yang Taj Mahal. ya, yang mereng itu apa namanya ya? Beneran bisa. oh yang itu yang bisa ya yang mereng itu. Yang merah itu loh. Pokoknya yang mereng dia. oh Iya, yang itu tuh kan Bisa ya? bisa ya Nah itu tuh dulu aku dijelasin dengan pakai gambar gurunya tuh, jadi kita tuh tahu Patung Ada Liberty itu kayak visualnya. mana. Iya Menara Pisa. Bisa. Tuh. Terus Termasuk kayak 7 raja ke Anjali Bandung juga. oh iya Iya. ada juga masuk on the spot Iya. on the spot sekarang nggak ada lagi nggak sih Masih dah? Ada lagi Nggak ya? lagi nggak sih Masih dah sih. Masih ya? ada spot. iya Iya, aku udah pernah. Aku juga udah pernah nonton. SMP mungkin terakhir. Hmm. Ada spot. kalau kayak berita-berita semua Iya. Malam Jumat. Iya, semua udah mau, aku udah mau nonton tuh malam Jumat. Pas iya malam banget Jumat. ya Nah, kalau misalnya PKN yang kata Chris, bukan. PKN ya yang budaya gitu-gitu. Iya. Adat istiadat. Iya. Normal. Nah, ya itu tuh jadi di sekolahku tuh ada apa ya? Aku tuh udah tahu ya itu tuh entah bingkisan dari murid-muridnya, entah apa namanya emang dibeli sama sekolahan untuk pajangan di situ. Jadi itu tuh ada kayak apa sih namanya miniatur gitu, nah miniatur rumah adat, terus miniatur pakaian adat. Jadi tuh kayak pakai boneka, tapi itu tuh orang itu tuh pakai bajunya tuh pakaian adat. Jadi kita tuh tahu ini adat apa itu Melayu, Batak gitu. Iya gitu. Jadi kita bisa nengok kayak sentiang itu kayak mana bentuknya Iya. secara langsung. Rumah Gitu adat loh. tuh rumah gadang juga tuh. Iya. Itu benar-benar kan rumah gadang tuh yang pakai
kan, yang atapnya tuh kayak pakai hijau gitu kan. Nah itu tuh bener-bener kayak gitu dia. Memang nyata begini. Jadi kita tuh paham kayak mana itu bedanya. Oh, tidak salah itu tuh dibuat sama anak murid kayak untuk tugas akhir. Ini kayak gitu. Kalian SD itu Mm-mm. buat SD buat kayak itu. Bukan, maksudnya itu tuh kayak entah beli. Pokoknya itu tuh beneran bagus, beneran kayak beli gitu nah. Tapi itu tuh kayak untuk kenang-kenangan. Mejanya. Kayak kenang-kenangan. Bagus juga sih. Tapi dia tuh ditaruhnya di kayak lobby gitu nah, dekat-dekat dia. Tapi menurut kalian metode ceramah ini sebenarnya itu harus dikombinasi ya, kayak bisa digabungkan dengan metode lain seperti diskusi, tanya jawab, atau praktik pembelajaran yang harus kayak juga. Jadi dari ceramah dah, itu bisa di akhir kembali bilang kayak gimana kita bikin proyek ini, anak itu sudah mendengarkan, dia bisa menciptakan apa yang itu tadi. Jadi lebih menarik dan itu lebih aktif lagi. Jadi kalau saya mau menggunakan metode ceramah itu tidak salah juga, karena kan banyak kan katanya kalau metode ceramah ini bikin murid bosan lah, inilah. Tapi kalau misalnya bawaan gurunya bagus, terus dikombinasikan dengan teknik-teknik yang lain, itu apa namanya malah membuat pembelajaran bisa lebih seru. ya makin seru. Dan Metode Selanjutnya ada yang kedua, yaitu menganalisis kesesuaian model pembelajaran PJBL, inquiry, kooperatif, dan discovery. Nah, yang pertama yaitu ada PJBL. Model ini cocok digunakan jika tujuan pembelajaran untuk siswa membuat produk atau proyek, yang dimana tujuan atau indikatornya mengembangkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama. Yang kedua ada karakteristik siswa. Siswa mampu bekerja dalam kelompok dan menghasilkan tugas proyek. Yang ketiga ada konteks kelas, yang dimana tersedia waktu yang cukup dan sarana untuk membuat proyek. Yang kedua yaitu ada model inquiry, yang dimana model ini cocok digunakan ketika pembelajaran menekankan proses menemukan jawaban melalui penyelidikan atau pengamatan. Yang dimana poinnya yang pertama yaitu ada tujuan atau indikator, melatih siswa berpikir kritis dan mencari informasi sendiri. Yang kedua ada karakteristik siswa, yang dimana siswa memiliki rasa ingin tahu dan mampu melakukan pengamatan. Dan yang ketiga ada konteks kelas, yang dimana guru menyediakan masalah atau pertanyaan yang dapat diselidiki siswa. Yang ketiga ada model kooperatif, yang dimana model ini cocok digunakan jika pembelajaran untuk kerjasama antar siswa. Tujuan atau indikatornya meningkatkan kemampuan bekerjasama dan saling membantu dalam memahami materi. Karakteristik siswanya, siswa dapat belajar dalam kelompok dan saling menghargai pendapat. Yang terakhir itu konteks kelas, yang dimana kelas dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas bersama. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu model discovery learning, yang dimana model ini cocok digunakan jika tujuan pembelajaran mengarahkan siswa untuk menemukan konsep atau prinsip sendiri melalui kegiatan belajar. Tujuan atau indikatornya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir dan pemahaman konsep. Karakteristik siswanya, siswa aktif mengamati, mencoba, dan menarik kesimpulan. Konteks kelasnya yaitu guru memberikan contoh atau masalah yang membantu siswa menemukan konsep. Nah, ada model kooperatif. Model itu kan menekankan kerjasama siswa dalam kelompok kecil untuk memahami materi atau menyelesaikan tugas bersama. Nah, model ini cocok untuk siswa SD karena mereka dapat belajar sambil berdiskusi dan saling membantu. Contohnya itu pada pembelajaran matematika kelas 3 tentang penjualan dan pengulangan. Guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok itu diberi beberapa soal. Nah, siswa diminta untuk berdiskusi untuk mencari jawaban bersama. Lalu, salah satu peserta kelompok itu menjelaskan hasilnya di depan kelas.
siswa yang sudah paham dapat membantu masih kesulitan. Jadi ada juga kerjasama di dalam proses pembelajarannya. Yang kedua itu discovery learning. Nah, model ini kan mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep pembelajaran melalui kegiatan pengamatan atau aktivitas belajar. Contohnya pada pelajaran 4 kelas 4 tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, guru bisa membawa beberapa tanaman ke kelas, lalu siswa itu diminta untuk mengamati bagian akar, batang, daun, dan bunga. Nah, setelah mengamati, siswa menyebutkan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Seperti fungsi akar itu apa, daun dan batang itu apa gitu. Nah, dari kegiatan tersebut, siswa itu menemukan sendiri konsep tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Jadi, discovery learning ini merupakan model yang melibatkan siswa secara langsung. Ya, bisa terlibat langsung dalam proses melalui mengamati tumbuhan misalnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada inquiry learning. Model inquiry learning ini kan merupakan model yang mendasarkan proses penyelidikan untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. Nah, pada pelajaran IPA kelas 5 tentang penguapan air misalnya, guru menaruh 2 gelas berisi air. Nah, satu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan satu lagi di tempat yang teduh. Nah, siswa itu diminta mengamati perubahan air selama beberapa waktu dan mencatat hasilnya. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, siswa itu menyimpulkan bahwa panas matahari itu dapat mempercepat proses penguapan. Selanjutnya ada PJBL atau Project Based Learning. Nah, ini mana model ini melibatkan siswa dalam pembuatan proyek atau hasil karya dari proses pembelajaran. Contohnya pada pelajaran IPS atau SPDP. Kelas 4, misalnya siswa diminta membuat peta sederhana lingkungan sekolah atau rumah menggunakan kertas karton. Nah, siswa itu bekerja dalam kelompok atau menggambar jalan, rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya. Nah, setelah selesai, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran seperti kooperatif, discovery, inquiry itu sangat cocok digunakan di SD karena membuat siswa lebih aktif, belajar melalui pengalaman langsung, mungkin bekerja sama teman-temannya, dan juga kegiatan tersebut sering dilakukan dalam pembelajaran di SD agar siswa itu lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Nah, kalau misalnya ini dijelaskan sama Anis tadi kan discovery learning itu gurunya tuh mengajak siswa berperan langsung, secara langsung. Nah, jadi tuh ingat gak sih kalian dulu pernah belajar IPA disuruh bawa tanaman? Iya. Aku udah pernah cerita loh di diskusi keberapa. Iya. Kalau kami yang pakai penggaris hitung-hitungan batang gitu, iya. apa gitu. Bunga sepatu, dia bermacam-macam bunga. Jadi nanti tuh kita tuh tengok putiknya tuh yang mana, terus benang sarinya gitu. Biasanya bunga sepatu yang udah jarang di itu, udah jarang di apa namanya? Apa? Masuk lah. Biasanya tuh itu apa namanya kayak bunga sepatu gitu-gitu kan. Yang emang dulu tuh banyak di ini, banyak di sekitaran rumah. Terus ada loh nama bunga tuh apa? Aku tidak tahu nama bunganya apa. Mungkin mirip bunga sepatu, tidak tahu aku. Dia tuh disuruh nyari cuman susah bunga itu. Jadi kami tuh udah jadi praktek tentang bunga itu. Kalau susah ya ketemu. Iya. Tidak tahu. Aku tuh tidak tahu juga. Ingat nih anakku, udah ada bunga itu udah ada. Aku nyari udah ada. Kamu dulu pakai bunga tawar nih. Yang mana bunga tuh ya? Karena modelnya belum. Semua tuh lihat jadi sekolahnya cantik kan. Iya, warnanya Masih tahu warna ungu sudah biasa kan dari bunga tawar. Kayak kalau misalnya paling cocok tuh ini
PJBL, inquiry sama kooperatif discovery learning itu cocok semua ya berarti? Atau tergantung dengan kondisi belajar mapel maksudnya juga. maksud kondisi Kondisinya tuh punya tidak sih yang pakai discovery, terus dia minta terus tidak ada gitu ya sih bahannya? iya, jadi kondisinya memang dari udah bisa pakai discovery. Oh iya. Bisa pakai metode yang lain, model yang lain. Nah, dalam memilih mode pembelajaran ini, guru ini perlu memperhatikan karakteristik murid di SD. Murid yang biasanya aktif, suka bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, mode pembelajaran yang melibatkan aktivitas, diskusi, dan praktek langsung akan lebih efektif digunakan di dalam kelas untuk siswa yang hiperaktif. Nah, selain itu, guru juga harus mempertimbangkan kondisi kelas seperti jumlah siswa, fasilitas yang tersedia, serta waktu pembelajaran. Dengan memilih model pembelajaran sesuai dengan tujuan, indikator, karakteristik siswa, dan kondisi kelas, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Walah, ini yang aku tanyain tadi. Yang model apa sih yang paling cocok? Ternyata kita sesuai dengan kondisi kelas. Iya, ya ini ada ternyata kurangnya literasi. Yang ketiga, memilih model strategi atau metode pembelajaran secara argumentatif berdasarkan konteks. Nah, dalam memilih model strategi atau metode pembelajaran, guru ini tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Guru harus mempertimbangkan beberapa hal agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal yang perlu diperhatikan antara lain itu seperti kesiapan siswa, materi pembelajaran, waktu yang tersedia, sarana atau fasilitas, dan kebutuhan diferensiasi murid. Nah, dari setiap model itu kan memiliki Ini udah materi selanjutnya. Tapi apa tantangannya? Ya udah. Coba. Ini sekarang tuh. terus Tadi tantangan juga. Ini tantangan masih Chris apa Chris? Apa ya? Dua-dua. Ini berapa? 6 ya? 3. 8. Ini yang mana lagi? Ini tantangan ya? Ini yang mana lagi? Nah, tadi kan model strategi atau metode Tias pembelajaran. menyebutkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada kesiapan siswa, yang dimana kesiapan siswa ini guru perlu mengetahui kemampuan awal siswa, minat belajar, serta tingkat pemahaman mereka. Jika siswa masih membutuhkan banyak bimbingan, guru dapat menggunakan metode yang lebih terarah, seperti ceramah atau demonstrasi. Jika siswa sudah lebih aktif dan mandiri, guru dapat menggunakan model pembelajaran seperti diskusi, kooperatif, atau project based learning. Yang kedua ada karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Oleh karena itu, guru perlu memilih model pembelajaran yang dapat melibatkan berbagai aktivitas agar semua siswa dapat belajar dengan baik. Yang ketiga ada materi pembelajaran, yang dimana materi pembelajaran itu mempengaruhi pemilihan model atau metode pembelajaran. Materi yang menggunakan pengamatan atau percobaan lebih cocok menggunakan metode eksperimen atau model yang dipilih. Sedangkan materi yang membutuhkan kerjasama dapat menggunakan model kooperatif. Apa nih? Kemudian yaitu ada tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan pembelajaran adalah melatih kemampuan berpikir kritis, guru dapat menggunakan model discovery atau problem based learning. Jika tujuannya adalah memahami konsep dasar,
metode ceramah atau demonstrasi juga dapat digunakan. Yang kelima yaitu waktu yang tersedia. Guru perlu mempertimbangkan waktu pembelajaran. Model yang membutuhkan proses panjang seperti project based learning memerlukan waktu yang lebih banyak. Sedangkan metode ceramah atau tanya jawab dapat digunakan jika waktu pembelajaran terbatas. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan alat, media, dan fasilitas juga menjadi pertimbangan. Jika sarana lengkap, guru dapat menggunakan metode eksperimen atau proyek. Namun, jika sarana terbatas, guru dapat menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Kemudian yaitu kondisi dan jumlah siswa di kelas. Jumlah siswa dalam kelas juga mempengaruhi pemilihan model pembelajaran. Pada kelas yang besar, guru perlu menggunakan strategi pengelolaan kelas yang baik seperti kerja kelompok agar semua siswa tetap terlibat. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan diferensiasi pembelajaran. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Guru perlu memilih strategi yang dapat menyesuaikan perbedaan tersebut. Misalnya, dengan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa atau menggunakan pembelajaran kelompok agar siswa dapat saling membantu. Nah, jadi pemilihan model, strategi, dan metode pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan siswa, karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, materi, waktu, sarana, kondisi kelas, serta kebutuhan dan diferensiasi. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, guru dapat memilih cara mengajar yang paling tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, ada pun tantangan dalam setiap mode pembelajaran seperti PJBL. Salah satunya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa itu harus merencanakan, mengerjakan, dan menyelesaikan proyek. Selain itu, tidak semua sekolah itu memiliki sarana tambahan yang lengkap untuk membuat proyek. Nah, guru juga harus mampu nih untuk membimbing siswa dengan baik agar semua anggota kelompoknya itu berperan aktif karena terkadang ada siswa yang hanya bergantung pada temannya saja. Nah, yang kedua, model inquiry. Sesuatu kan dituntut untuk berpikir kritis dan mencari jawaban sendiri. Nah, sehingga terkadang siswa SD itu masih sulit jika tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari guru. Selain itu, proses penyelidikannya itu juga membutuhkan alat, waktu, dan pengawasan yang baik agar kegiatannya tetap berjalan dengan tertib. Nah, ada model kooperatif. Tantangan yang sering muncul adalah tidak semua siswa itu aktif dalam kelompok. Ada siswa yang tidak lebih banyak, ada sementara ada yang minat saja. Selain itu, jika guru tidak mengatur dengan baik, kegiatan diskusi itu bisa jadi terarah dan terlalu ramai. Seperti yang kita komunikasi kan, kelompoknya itu yang isi anak itu pintar-pintar semua, sedangkan yang satunya itu yang biasa-biasa aja. Jadi yang kompetitif ini ada yang aktif, yang lain tidak. Itu ada umpan balik antar kelompok. Jadi seharusnya harus lagi secara merata. Namun discovery, discovery ini kan sudah harus menemukan musiknya sendiri. Sehingga jika materinya terlalu sulit atau penjelasan guru yang kurang jelas, sudah itu bisa merasa bingung. Nah, model ini juga membutuhkan persiapan yang baik dari guru. Karena setiap menyiapkan contoh media pembelajaran atau aktivitas yang siswa itu menemukan konsep dengan mudah. Kesimpulannya itu tentang utama dari model ini itu memiliki keterbatasan yang dan keterbatasan waktu karena kemampuan itu kan berbeda-beda dari setiap kelasnya dan juga kesiapan guru serta ketersediaan sarana pembelajaran. Oleh karena itu guru bisa menyesuaikan di model pembelajaran dengan kondisi kelas tadi. Nah, materi pembelajarannya juga dan kebutuhan siswa agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Misalnya yang udah dijelaskan sama Lotus tadi tentang tantangan model operatif. Nah, itu kan katanya tadi di setiap kelompok itu belum tentu semua siswa aktif. Nah, menurut kalian penting nggak sih bagi guru untuk benar-benar nanya nih siapa sih yang ikut kerja kelompok, siapa sih yang aktif, siapa sih yang ikut bantu, siapa sih yang nggak ikut bantu, gitu kan? Atau guru tuh hanya menilai hasilnya saja? Karena setiap berkelompok di sekolah-sekolah sebelumnya,
guru tuh kayak cuman mau lihat hasilnya aja. Jadi misalnya siapa yang ngerjain itu ya udah gak peduli, namanya berkelompok gitu kan. Tapi ada beberapa guru yang dia tuh emang minta catatan gitu, yang misalnya berkelompok, siapa yang aktif, siapa yang gak bantuin ngerjain gitu. Nah, aku itu bisa kayak bagi-bagi tugas ada sih kayak saya siapa yang bisa bikin ini gitu. Jadi bisa bagi-bagi tugasnya. Jadi kita bisa tahu kan kalau ternyata kalau dia buat ini dia paham gini. Sedangkan kalau saya menilai hasil akhirnya, aku nggak tahu kemampuan aku itu seratus mana kan. Dia ini pasti bisa harus nih. Soalnya kan kadang ada sesuai, kalau misalnya nih kita bisa nih, kita tahu teman ini bisa, jadi kita tuh kayak ngandelin dia terus gitu kan. Nah kadang tuh disesuaikan kayak gitu. Jadi yang pandai dalam apa namanya segala hal itu ini apa kayak terbebani gitu. Masa dalam berkelompok cuman aku aja nih yang ngerjain, yang lain gak ada yang bantuin. Kadang kan kayak mana ya, dulu tuh aku sering kan kayak kerajinan gitu kan, kayak kita bikin dewet, terus teman ini cuma ikut iurannya aja, ada ikut bantu, sedangkan yang dibutuhin itu ngikut bantu prosesnya. Iya, jadi kalau akibatnya kayak gitu ya tahu, ya udah deh kamu tahu dan tidak tahu ketinggalan kan. Kalau seharusnya memang kayak dibagi secara merata. Tugasnya nih, misalnya tugas kelompok, dan mereka harus tahu tuh harus bagi tugas secara merata. Kayak misalnya, ada ibu nilai akhirnya aja, dia kita tahu tuh apa aja yang siapa aja yang mengerjakan itu. Ya kayak nggak adil gitu, kayak aku pas itu pernah berkelompok sama satu orang, dia tuh emang kayak jarang banget datang kelompok gitu loh, kayak emang orang itu tuh suka-suka dia gitu. Terus tapi iuran tuh ikut. Nah dia tuh bisa peringkatnya itu bisa masuk ke 10 besar karena apa sih? Karena setiap biasanya kan kita kayak disuruh bawa air, bawa bibit-bibit gitu deh sih dulu tuh kalau di sekolah. Dia itu yang paling semangat bawa bibit, bahkan bibit bayi yang kecil-kecil tuh dia bawa pakai plastik yang paling kecil naik setengah kilo apa, di bawahnya setengah kilo banyak. Nah bawa sebesar itu, aku belum tidak sama. Pokoknya kayak guru itu ngasih dia karena ingat kalau setiap disuruh bawa kayak gitu dia tuh semangat, kayak semuanya dibawa, kayak buku NPK tuh, ingat ada buku NPK dibawa, bibit bayi yang besar itu. Jadi guru tuh kayak senang, ini anaknya royalnya gitu. Sedangkan dalam berkelompok sesuai ini kayak kurang gitu loh, kurang terlibat secara langsung. Jadi isakinan coy, hati aku dia jadi peringkat 4 kalau tidak salah, saya kira antara 4 sama 6. Oke, kalau itu udah jelas, kalau aku juga pernah ngalamin. Kita tahu ada dia jarang masuk karena kayak dispensasi gitu loh, lomba. Tapi tidak kemungkinan dong dia anak belajar karena mau itu pas pembelajaran baik, malah kayak nggak dikasih pelajaran. Nah, dia mau sekolah, tapi sesuai juga dong dengan apa dia. Kita tahu ya semua sekolah juga dia bisa itu kayak terus kita karena itu tadi dispensasi dia tadi itu. Nah, dispensasi dia itu bukan di akademik tapi ini bukan akademik, jadi di ekstrakurikuler. Jadi itu dapat nilai plus dari berapa ya, dari kayaknya 8 ke 4 karena itu tadi, dan dia jarang masuk. Terus tugas itu kayak dikasih beda sama guru, sama ngajarin kayak ya udah terus aku lihat itu lagi tuh apa ya, Dia tuh emang dia tuh dispennya untuk sekolah atau biasanya kalau emang untuk sekolah itu kan dibantu iya untuk itu tadi dia bantu. karena apa dia udah kayak bawa nama sekolah gitu loh kan gitu. Tapi aku bilang sih di garis bawahi itu tuh bukan akademik, itu non akademik, jadi tak ada dong bagi anak yang memang harus belajar yang baik gitu. Berarti jadi akademiknya bukan cuma di Iya, di akademik tidak ada gitu. tapi dia bisa dapat ya. Gitu. Tapi emang di tempat aku gitu. Seharusnya Iya. enggak kan walaupun
yang dispen gitu kan, itu aku pikir normal gitu, dia masih 10 besar, ternyata enggak. Tapi kalau akademiknya bagus, tidak Iya, apa-apa. iya, iya ya, itu kata aku di garis bawahi soal akademiknya memang bagus di salah satu Bisa ngejar gitu. iya bisa ngejar kan enak sih kayak ya udahlah ada keadilan dia juga ada diskriminasi. Nah sedangkan ini akademiknya memang kurang dia gitu. Jadi kita yang mau belajar setiap hari sekolah tuh Karena dia juga jarang juga yang masuknya karena ini. karena kan dia ketemu dari tadi Kayak latihan gitu-gitu. Aku pikir normal, gak serius. Aku pikir kayak emang karena dia emang udah ngaruhin nama Iya. kan tapi yang gitu itu kayak juara 1 juara 2 gitu loh, yang kayak emang dapet juara, bukan yang Indah. ini dia dapet juara, Delapan besar lah. bukan maksudnya dapet juara di perlombaan itu. Dapat ada cara. Cuman kan Iya di akademiknya. Nah, satu di akademiknya dia nah aku pikir walaupun dia tuh di non akademiknya, di akademiknya kurang, tapi di non akademiknya dia tuh dapat juara dan mengharumkan nama sekolah, dia tuh dibantu di akademik. Aku pikir tuh itu tuh normal gitu loh, ternyata tuh normal sih tapi nggak ada untuk anak yang lain. oh iya yes, Terus yang kayak yang udah belajar bener-bener ngikutin pembelajaran dari awal. dia benar terus dikejar nilainya Kayak taekwondo gitu kan, kayak sama gitu kan. Tapi dia nggak ada besar. iya itu kan berarti adil dong. Tidak. Iya sih, ngeselin sih kadang. Ngeselin karena kayak nggak adil untuk anak yang lain. Dan udah kelas dia naik kelas ke atas dan tinggi di atas tangga gitu kan gimana rasanya? Aku udah pernah sih soalnya aku pelit dulu tuh ngasih, aku pelit yang coy, aku orang paling pelit yang ngasih jawaban. Bahkan tau gak sih kalau misalnya kita jawab tuh aku tuh yang pakai buku gitu gitu tuh, karena aku sepelit itu udah mau jawaban aku, kayak aku tuh udah belajar terus tuh kawan tuh cuma nengok B, tapi ada kecualinya, ada satu orang yang aku boleh serius. Nah aku tuh tipikal orang, aku juga sebenarnya pada bisa jawab tapi aku tuh anaknya nggak tegaan. Jadi bayangin lah dia tuh yang udah kayak mau klip, nah terus dia tuh yang udah kayak bilang ke malam, jadi udah tergerak lah hati mungkin ini masih Nah, aku enggak pas terima lapor, oh my god. Apalagi selanjutnya adalah menyusun sintaks pembelajaran tahap demi tahap yang menunjukkan guru siswa titik inti dan titik asesmen formatif. Berarti membuat rutan rangka pembelajaran secara sistematis dari awal sampai akhir yang menunjukkan apa yang dilakukan guru dan siswa, kegiatan inti yang dilakukan, serta bagian mana di mana guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman siswa selama proses belajar. Adapun contoh sintaks pembelajaran di SD, yang pertama ada tahap pendahuluan, terus ada tahap kegiatan inti, dan yang terakhir ada tahap penutup. Nah, kalau menurut saya menyusun sintaks pembelajaran ini berarti merancang tahapan pembelajaran secara sistematis dari awal sampai akhir yang menunjukkan peran guru, peran murid, aktivitas inti pembelajaran, serta titik asesmen formatif untuk melihat perkembangan belajar murid selama proses berlangsung. Nah, berikut ini adalah contoh dari sintaks pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dapat diterapkan di SD. Tahap pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pada tahap ini, guru memberikan rangsangan agar murid tertarik pada materi yang akan dipelajari. Guru dapat menampilkan gambar, cerita, pertanyaan tematik, atau fenomena yang berkaitan dengan materi. Peran guru adalah memotivasi.
dan mengarahkan perhatian siswa pada topik pelajaran. Sedangkan murid mengamati, mendengarkan, dan mulai mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Nah, pada tahap ini, guru dapat melakukan asesmen formatif awal dengan melihat respon murid terhadap pertanyaan atau diskusi singkat untuk mengetahui pemahaman awal mereka. Tahap kedua yaitu identifikasi masalah. Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang muncul dari rangsangan yang diberikan sebelumnya. Guru membantu merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Murid kemudian mencoba menyampaikan dugaan atau pendapat tentang masalah tersebut. Nah, pada tahap ini, guru dapat melakukan asesmen formatif dengan penilaian kemampuan murid dalam mengungkapkan ide atau merumuskan pertanyaan. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, murid melakukan kegiatan untuk mencari informasi yang diperlukan, misalnya melalui pengamatan, membaca buku, diskusi kelompok, atau melakukan percobaan sederhana. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid agar kegiatan berjalan dengan baik. Murid aktif mencari informasi, berdiskusi dengan teman kelompok, dan mencatat hasil pengamatan. Tahap yang keempat yaitu pengelolaan data. Setelah data diperoleh, murid mulai menganalisis atau mengolah informasi yang telah mereka kumpulkan. Mereka berdiskusi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan masalah yang sedang dipelajari. Nah, guru membimbing murid agar dapat memahami konsep yang sedang dipelajari. Tahap yang kelima yaitu pembuktian atau verifikasi. Murid mencoba membuktikan apakah hasil pengelolaan data sesuai dengan dugaan awal mereka. Guru membantu mengarahkan diskusi agar murid dapat membandingkan hasil temuan dengan konsep yang benar. Murid menyampaikan hasil diskusi atau temuan mereka kepada kelompok lain. Nah, tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap akhir, guru bersama murid menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru membantu menegaskan konsep utama yang telah ditemukan oleh murid. Murid menyampaikan kembali apa yang telah mereka pelajari dan menuliskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Nah, guru dapat melakukan asesmen formatif akhir dengan memberikan pertanyaan refleksi, kuis singkat, atau meminta murid menjelaskan kembali konsep yang dipelajari. Nah, dengan menyusun sintaks pembelajaran seperti ini, proses belajar menjadi lebih terarah karena setiap tahap memiliki tujuan yang jelas, menunjukkan peran guru dan murid secara aktif, serta menyediakan kesempatan bagi guru untuk melakukan asesmen formatif guna memantau perkembangan pemahaman murid selama pembelajaran berlangsung. Adapun sifatnya pembelajaran yang baik itu berarti melakukan kegiatan belajar yang jelas, sistematis, dan mudah dilaksanakan di kelas. Nah, sintak yang baik juga harus menunjukkan alur kegiatan dari awal sampai akhir serta peran guru dan siswa pada setiap tahap pembelajarannya. Nah, adapun langkah pertama itu yaitu menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama ini merupakan langkah awal yang bisa kita lakukan dengan tujuan pertama yang pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini menjadi dasar dalam menyusun program pembelajaran. Jika tujuannya sudah jelas, maka guru akan lebih mudah menentukan aktivitas apa yang dilakukan siswa. Nah, yang kedua itu memilih model yang sesuai. Setelah menentukan tujuan, guru itu perlu memilih model pembelajaran sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Misalnya di sekolah itu lirik akan belajar jelaskan tadi model apa yang ingin dilakukan sesuai dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya menyusun langkah pembelajarannya sistematis. Sifat pembelajaran biasanya itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada setiap langkah harus dijelaskan apa yang dilakukan guru dan apa yang akan dilakukan oleh siswa. Contohnya pendahuluan, gurunya memberikan salam, siswa yang menjelaskan dari guru, terus guru juga memberikan pertanyaan memantik, dan siswa memberikan kembali begitu. Nah, kegiatan inti begitu. Misalnya menunjukkan penamaan, jadi siswa itu diminta untuk mengamati bagian-bagian penamaannya tersebut. Selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kondisi siswa dan waktu. Sintak yang baik itu harus realistis, harus sesuai dengan kondisi kelas, seperti jumlah siswanya, waktu pembelajarannya, serta sarana yang tersedia. Dan kegiatan yang terlalu banyak atau terlalu sulit
pembelajaran yang baik disusun dengan tujuan jelas. Model pembelajaran kelas, langkah pembelajaran sistematis dan sesuai dengan kondisi siswa serta disertai dengan penilaian atau asesmen. Dengan sintak yang direncanakan dengan baik ini, proses pembelajaran di kelas akan menjadi lebih terarah, akan menjadi selaras dan efektif dan membuat sesuatu lebih aktif serta nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya yang kegiatan yang sudah dijelaskan sama Anissa yang menyusun langkah pembelajaran itu tuh kan tadi Anissa bilang kayak kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti, sama penutup. Nah itu tuh ingat gak sih kata ibu Isau tuh itu udah yang lama, ya kan? Nah yang baru tuh kayak yang dibaca dengan coba, kayak yang dibaca dengan selfie itu tuh yang baru. Apa tadi pertamanya Mi? Stimulasi, kemudian memberikan stimulasi gitu-gitu. Ya itu. pengumpulan data, pengolahan data, kemudian tata komunikasi, menarik kesimpulan. Itu yang baru kayak kita pernah kemarin di revisi, di sini revisi itu. Sesuai juga dengan model yang digunakan. Nah terus selanjutnya itu menyusun skenario kelas. Nah skenario kelas ini merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang akan menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kelas. Skenario ini tidak hanya berisi langkah-langkah pembelajaran, tetapi juga juga mencakup pengelolaan kelas, pengelolaan siswa, kemungkinan hambatan yang ada, tantangan yang ada di selama proses pembelajaran berlangsung, serta cara mengatasinya. Nah, dalam skenario kelas, guru ini perlu merencanakan manajemen kelas ya dengan baik. Guru harus mengatur tempat duduk, waktu kegiatan, serta aturan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan kondusif. Misalnya, guru dapat mengatur tempat duduk dalam bentuk kelompok agar siswa lebih mudah berdiskusi. Selanjutnya, mengelompokkan siswa dalam beberapa model pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif dan PBL yang sudah dijelaskan. Murid biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Pengelompokan ini dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan kemampuan siswa agar setiap kelompok memiliki anggota yang beragam. Nah, guru juga perlu memikirkan potensi hambatan yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti siswa yang kurang aktif, waktu yang tidak cukup, atau siswa yang kesulitan memahami materi. Hambatan-hambatan ini perlu diperkirakan sejak awal agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, hambatan ini pernah kita pelajari juga kalau misalnya kayak kita kasih kalimat pertanyaan pemantik nih, ternyata itu tidak pernah terjadi sama siswa. Jadi kita tuh harus mengambil langkah yang membuat siswa itu aktif. Contohnya kayak misalnya siapa yang sudah pernah naik pesawat. Nah itu kan kalau misalnya dia di daerah-daerah terpencil kan agak kurang kan kadang yang berpergian jauh. Jadi kita tuh dengan bisa dengan memberi pertanyaan yang lain kayak siapa yang udah pernah menaiki kendaraan umum gitu kan, kayak misalnya beca. Terus Delman tuh masuk kendaraan enggak? Masuk. Iya, tapi masuk kendaraan enggak? Itu kalau di Jogja banyak dong. Ya, Tapi khususnya untuk di daerah-daerah yang gitu ya. Itu juga transportasi. Nah gitu, jadi kita tuh harus memikirkan kemungkinan yang akan terjadi di kelas sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Selain itu juga guru harus menyiapkan strategi mitigasi, yaitu cara untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan menyusun skenario kelas yang matang, guru dapat mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi di kelas sehingga proses pembelajaran menjadi lebih teratur, efektif dan menyenangkan bagi murid. Oke, sepatu belajar itu. Baiklah, kesimpulan dari seluruhnya yaitu pembelajaran di sekolah dasar perlu dirancang secara
perencanaan dan tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Guru harus memahami perbedaan antara model, strategi, metode, teknik, dan langkah pembelajaran. Karena kelima hal tersebut saling berkaitan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran menjadi kerangka utama, strategi sebagai rencana pembelajaran, metode sebagai cara penyampaian materi, teknik sebagai cara lebih spesifik dalam mengajar, dan langkah pembelajaran sebagai anggota kegiatan dari awal sampai akhir. Selain itu, guru perlu menganalisis kesesuaian model pembelajaran seperti VJBL, inquiry, kooperatif, dan discovery dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, indikator, karakteristik siswa, serta kondisi kelas. Pemilihan model, strategi, dan metode juga harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kesiapan siswa, materi yang diajarkan, waktu yang tersedia, sarana pembelajaran, serta kebutuhan belajar yang berbeda pada setiap siswa. Dalam pelaksanaannya, guru juga perlu menyusun sintaks pembelajaran secara sistematis yang menunjukkan peran guru dan siswa, aktivitas inti pengajaran, serta bagian di mana dilakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa. Selain itu, guru perlu merancang skenario kelas yang mencakup manajemen kelas, pengelompokan siswa, kemungkinan hambatan yang muncul, serta strategi untuk mengatasinya. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik dan terstruktur, proses belajar di sekolah dasar dapat berlangsung lebih efektif, menarik, dan mampu membantu siswa memahami materi serta mengembangkan kemampuan berpikir, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Nah, dari sudut pembahasan membahas tadi disebutkan bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah dasar itu guru mempunyai hal penting seperti model, strategi, metode, teknik, serta langkah pembelajaran agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Guru juga perlu memilih model yang sesuai ya skala seperti PBL, inquiry, discovery, learning, dan kooperatif. Karena model-model tersebut dapat membuat siswa lebih aktif dan bekerja sama serta belajar melalui pengalaman langsung sesuai dengan pendekatan dalam kurikulum mereka. Nah, selain itu guru juga harus mampu menyusun sintaks pembelajaran yang skenario secara jelas dan sistematis. Sintaks pembelajaran bersifat melakukan kegiatan belajar dari awal sampai akhir yang menunjukkan peran guru sebagai pembimbing dan siswa itu sebagai peserta belajar. Namun dalam pelaksanaannya ini terdapat beberapa tantangan atau hambatan seperti perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu, sama pembelajarannya, pengalaman gurunya yang masih terbatas, serta kondisi kelas yang kurang kondusif. Nah, dengan perencanaan yang baik dan pemilihan model pembelajaran yang tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, dari pembahasan yang sudah kami diskusikan tadi itu tuh bahwa guru harus benar-benar memahami model, strategi, metode, teknik, dan langkah pembelajaran agar dapat merancang pembelajaran yang efektif di kelas. Guru juga harus mampu menyusun sintaks pembelajaran dan skenario kelas yang jelas sehingga peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini terlihat aktif dan efektif. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu, dan sarana, guru dapat mengatasinya dengan perencanaan yang baik dan menyesuaikannya pembelajaran dengan kondisi kelas agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna bagi siswa. Nah, itulah tadi diskusi dari kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lah, ayo jangan 10 detik lagi. Tanggung. 4, 7, 8, 9, Chris,